Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya Indah Rusdiana akan memaparkan hasil wawancara yang telah kami lakukan dengan Ketua Himpunan Manajemen Rekayasa yang akan dikaitkan dengan teori ataupun materi yang telah kami pelajari selama satu semester untuk mata kuliah pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama ada hubungan IT dengan Human Resource Management yang ada di Himpunan Manajemen Rekayasa. Untuk Himpunan Manajemen Rekayasa sendiri, mereka memang melakukan penyimpanan untuk data keanggotaan, data staf ahli maupun ketua himpunan di teknologi yaitu komputer yang ada di Word maupun Excel. Namun dari data-data tersebut mereka tidak memilih ataupun memilah untuk bakat-bakat yang telah dimiliki oleh para anggota yang nantinya bisa dijadikan aset bagi Himpunan Manajemen Rekayasa. Berbeda dengan yang ada di perusahaan. Umumnya perusahaan hanya melihat secara langsung melalui data kompetensi apa yang dimiliki oleh para karyawan dengan memiliki beribu-ribu karyawan, sehingga pada Himpunan Manajemen Rekayasa mereka cenderung lebih suka untuk menanyakan secara langsung kepada ketua divisi yang memiliki anggota tersebut, apakah anggota tersebut dapat dan mampu untuk mengikuti kegiatan program kerja yang akan dilakukan oleh divisi internal yang lainnya pada Himpunan Manajemen Rekayasa. Yang kedua adalah perubahan manajemen. Perubahan manajemen secara internal yang ada di Himpunan Manajemen Rekayasa, secara umumnya mereka dari awal kepemimpinan dari manajemen rekayasa ini secara online, dikarenakan kita ketahui bahwa adanya pandemi membuat seluruh kegiatan ataupun aktivitas yang ada di Universitas Internasional Semen Indonesia tidak dapat dilakukan secara offline, sehingga banyak sekali kegiatan-kegiatan dan mempengaruhi perubahan-perubahan yang ada di Himpunan Manajemen Rekayasa, seperti mereka tidak dapat melakukan evaluasi secara akurat, efektif, dan efisien karena umumnya untuk melalui jaringan seperti Hangout, Meet, terdapat beberapa anggota kelompok yang tidak mengikuti, sehingga ada terjadinya kesalahpahaman antara anggota yang lain dengan anggota divisi dari yang lainnya. Yang kedua, adanya pengurangan program kerja. Dengan adanya program kerja yang dikurangi ini, misalkan seperti pada tahun-tahun yang sebelumnya, manajemen rekayasa dapat mengadakan lomba seperti voli ataupun basket. Namun pada saat ini mereka hanya bisa melakukan kegiatan perlombaan untuk program kerja Himpunan Manajemen Rekayasa ini seperti e-sport, Mobile Legends, Munsum Sim, ataupun game-game lainnya yang ada di handphone. Sehingga Ketua Himpunan Manajemen Rekayasa ini terus-menerus melakukan strategi serta analisis lingkungan, program kerja apa yang dapat dilakukan, serta apa yang harus dilakukan oleh Ketua Himpunan Manajemen Rekayasa agar semangat dari para kepanitiaan yang ada di Himpunan Manajemen Rekayasa tetap semangat serta adanya partisipatif untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Himpunan Manajemen Rekayasa. Sehingga memang perubahan manajemen ini utamanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan, sehingga sebagai ketua dari manajemen himpunan rekayasa ini, ketua tersebut juga harus bisa menganalisis lingkungan serta mengambil kesempatan-kesempatan yang dapat dilakukan oleh himpunan manajemen rekayasa. Serta yang terakhir dari saya untuk restrukturasi dan perampingan. Karena pekerjaan yang dilakukan secara online, terdapat anggota yang tiba-tiba tidak mengikuti lagi keanggotaan serta dikomunikasikan tidak bisa, tidak menjawab, serta tidak berpartisipatif dengan kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung di Himpunan Manajemen Rekayasa, sehingga ketua dari manajemen Himpunan Rekayasa ini melakukan pengurangan dari anggota sehingga terjadinya restrukturisasi dan meyakinkan kepada anggota-anggota yang lain untuk tetap meneruskan kegiatan ataupun program kerja yang akan berjalan tanpa kehadirannya orang tersebut, sehingga menurut saya
kemampuan-kemampuan untuk memberikan informasi dari ketua himpunan manajemen rekayasa ini sudah cukup bagus, karena mereka masih tetap bisa berjalan meskipun ada dua ataupun salah satu dari anggotanya sudah tidak mengikuti lagi himpunan manajemen rekayasa. Untuk dari saya cukup sekian dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Indah Rusdiana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Rusdiana. Di sini saya akan melanjutkan hasil wawancara saya dan rekan saya, yaitu Mbak Dela Mili Andini, kepada objek yang kami wawancara, yaitu Ketua Himpunan Manajemen Rekayasa atau Mbak Chandrika. Seperti itu. Jadi, pertanyaan yang saya lontarkan kepada Mbak Chandrika selaku Ketua Himpunan MR ini berdasarkan teori yang sudah saya pelajari di mata kuliah perencanaan SDM. Jadi pertanyaan yang saya lontarkan ini seputaran terkait pelatihan dan pengembangan anggotanya, kemudian outsourcing yang digunakan dalam organisasi tersebut, kemudian analitikal tenaga kerja, dan masih banyak lagi. Jadi pertanyaan pertama yang saya lontarkan kepada Ketua Himpunan MR ini atau Mbak Chandrika adalah bagaimana cara Ketua dalam mengukur keberhasilan suatu kinerja anggotanya. Jadi menurut pernyataan yang dikatakan oleh Mbak Chandrika ini, keberhasilan suatu kinerja anggotanya itu berdasarkan apabila dia telah melaksanakan atau menjalankan proker yang telah diberikan, dan proker yang dijalankan atau dilaksanakan ini sesuai dengan rencana atau sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan di dalam himpunan tersebut. Seperti itu. Pertanyaan yang kedua yaitu metode seperti apa yang digunakan oleh ketua dan juga wakil dalam melakukan evaluasi terhadap anggotanya di dalam organisasi tersebut. Jadi menurut pernyataannya Mbak Chandrika, yang pertama mereka itu menerapkan evaluasi yaitu secara komunal, yang mana semua divisi, kan ada 8 divisi, jadi semua divisi itu berkumpul di dalam satu waktu, yaitu karena online ya, jadi mereka menggunakan HO Meet atau Hangout Meet. Nah, tetapi berdasarkan evaluasi secara komunal ini mereka mendapatkan ada beberapa yang anggotanya itu hanya ikut-ikutan saja, mereka tidak speak up, mereka tidak mengutarakan apa yang mereka inginkan, mereka tidak memberikan solusi atau tidak memberikan saran, dan juga ada beberapa kendala ya ketika melakukan rapat evaluasi secara komunal ini. Akhirnya Mbak Chan dan Ketua menemukan untuk membuat metode baru, yaitu dengan cara melakukan evaluasi 1 bulan 2 kali. Tetapi ketika evaluasi itu mereka mengevaluasi secara per divisi. Jadi misalnya divisi PSDM di hari Sabtu misalnya mulai pukul jam 1 sampai jam 2 nih, mereka itu fokus hanya divisi PSDM. Jadi dalam satu ruangan meet itu yang ada itu hanya divisi PSDM, ketua dan juga wakil, dan mungkin ada BPH yang lainnya juga ikut di dalamnya. Nah, selain dari divisi PSDM itu, mereka tidak dibolehkan join grup itu dulu. Jadi anggota di dalam divisi PSDM ini mereka benar-benar harus diwajibkan untuk speak up, misalnya untuk memberikan solusi, saran, terus kedepannya itu himpunan MR itu harus gimana dan lain sebagainya. Jadi mereka memberikan kesempatan bagi teman-teman yang awalnya itu mereka hanya ikut-ikutan saja menjadi anggota yang harus bisa speak up seperti itu. Ketika ditanya mereka menjawab, kemudian mereka juga bisa memberikan opini dan lain sebagainya. Nah, dari 2 metode itu ternyata yang paling efektif adalah yang metode kedua, yaitu mereka melakukan evaluasi secara per divisi, tidak lagi secara komunal atau secara bersama-samaan. Jadi dibagi. Jadi misalnya di minggu hari Sabtu itu ada 4 divisi yang melakukan evaluasi, nanti di hari Minggunya itu ada 4 divisi sisanya, seperti itu. Nah, yang paling efektif adalah dengan metode seperti itu dibandingkan dengan mereka menggunakan rapat secara komunal. Pertanyaan yang ketiga ialah, apakah dalam pelaksanaan suatu organisasi dari pihak himpunan MR ini mereka menggunakan atau melibatkan pihak ketiga atau outsourcing untuk menyelesaikan pekerjaannya? Jawabannya adalah iya, karena himpunan MR ini kan kerap sekali ya misalnya mengadakan pelatihan. Nah, salah satu pelatihan yang mereka berikan itu adalah pelatihan editing terkait tentang desain dan lain sebagainya. Pastinya mungkin dari beberapa SDM yang ada di MR ataupun yang ada di himpunan itu belum semuanya menguasai atau memiliki basic yaitu bisa edit seperti itu, karena itu hanya orang tertentu ya yang memiliki basic seperti itu. Jadi mereka akhirnya mengundang pihak eksternal atau pihak ketiga, itu biasanya dari prodi DKV. Jadi mereka mengundang untuk mengisi sebuah pelatihan atau untuk mengisi seminar. Kemudian dari adanya pihak eksternal yang masuk ke dalam pelatihan itu untuk mengisi ya pastinya. Nah, itu tuh mereka mendapatkan sebuah keuntungan, yaitu adanya ilmu baru, wawasan baru, terus ada mereka akhirnya tahu bagaimana cara edit yang benar, terus menggunakan aplikasi apa aja. Biasanya kalau anak desain itu gimana ngeditnya dan lain sebagainya. Nah, dan itu diisi langsung oleh orang yang benar-benar punya basic yang bisa edit seperti itu. Tapi beda lagi ceritanya kalau misalnya memang dari pihak internal MR atau dari himpunan MR itu yang ada basic, misalnya kayak ada pelatihan terkait public speaking nih, terus dari pihak internalnya tuh ada SDM-nya. Jadi mereka tidak perlu menggunakan pihak eksternal, mereka ya menggunakan dari internalnya aja. Nah, terkait pihak ketiga ini, apakah penyampaian materinya ini sesuai dengan basicnya anak MR ya seperti itu ya, atau basicnya orang manajemen rekayasa seperti itu? Iya, karena sebelum mereka melakukan seminar, mereka pasti ada sebuah undangan. Di dalam undangan itu pasti ada namanya TOR. Nah, jadi TOR-nya itu berisikan tentang nanti di pelatihan atau di seminar itu ingin membahas apa aja, itu diperjelas atau lebih di detail. Jadi biar tujuannya itu biar dapat. Jadi tujuan dari pelatihannya itu biar dapat untuk para anggotanya seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan keempat. Menurut Ketua Himpunan MR ini, apakah pemberian pelatihan kepada anggota itu merupakan hal yang sangat penting? Jawabannya adalah ya, karena menurut beliau itu dengan adanya pelatihan itu kan bisa mengasah kemampuan para anggotanya, bisa mengetahui soft skill yang dimiliki para anggotanya itu apa aja kayak gitu kan. Terus juga kadang bahkan ada dari beberapa anggota yang mereka tuh merequest untuk minta diadakannya sebuah pelatihan seperti itu. Jadi
ya dengan adanya pelatihan ini ketua himpunan itu beranggapan bahwasanya bisa memotivasi para anggotanya, terus bisa menumbuhkan bibit-bibit unggul, bibit-bibit pemimpin yang akan melanjutkan kepengurusan selanjutnya, terus bisa lebih tahu berorganisasi yang benar itu seperti apa, seperti itu. Jadi makanya mengapa pelatihan, apalagi pelatihan tentang kepemimpinan itu sangat penting di dalam himpunan MR ini sendiri. Untuk pertanyaan kelima, yaitu apakah ada strategi atau trik-trik tertentu bagi ketua dan juga wakil ketua himpunan MR dalam mengkondusifkan anggotanya dalam berorganisasi. Jadi mereka itu sifatnya lebih mendidik atau mengajarkan seperti ini. Kalau misalnya di luar waktu bekerja atau di luar waktu mereka rapat diskusi, yaitu kita profesional aja, ya dilarang bercanda dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya udah di luar waktu itu, di luar waktu formal, waktu informal, nah kita tuh kayak lebih ya udah enjoy aja, kayak ibaratnya kita tuh temen kayak gitu, kayak ya menempatkan waktu kerja itu pada tempatnya. Kalau waktu kerja kita harus bersikap profesional, kalau di luar pekerjaan ya kita ya mau ibaratnya mau bercanda mau gimana pun ya terserah, itu kan karena udah di luar waktu jam kerja. Nah terus juga biasanya ketua dan wakil ini sering mengadakan kayak nongkrong bareng, terus diskusi bareng, tapi itu sifatnya kayak mungkin informal ya. Terus kayak ya pembahasannya mungkin masih terkait tentang kayak permasalahan di dalam organisasi himpunan MR itu apa aja, terus menurut kalian emang enaknya gimana cara menyelesaikannya, kayak gitu, saling bertukar pikiran lah, brainstorming satu sama lain. Jadi sejauh ini mereka tetap bisa dikendalikan ya, karena tadi mereka memiliki tagline bahwasanya ya kita harus bisa profesional. Kalau misalnya kita dalam pekerjaan, dalam berorganisasi, kita misalnya rapat dan sebagainya, kita harus bersikap layaknya kamu anggota dan saya adalah ketua, seperti itu. Tapi kalau misalnya di luar forum itu ya udah kita sama-sama teman, kita sama-sama teman nongkrong dan lain sebagainya. Pertanyaan keenam yaitu faktor apa saja yang sering memicu terjadinya konflik di dalam himpunan manajemen rekayasa ini. Pertama itu ada karena asas teman atau kurangnya profesionalitas. Kemudian yang kedua itu pengaruh respon, yaitu biasanya tuh kalau kita butuh, nah respon yang kita butuh, orang yang kita butuh ini tuh biasanya dia tuh slow. Nah itu yang biasanya memicu terjadinya miskom. Nah itu nanti pasti akan berdampak menjadi konflik seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu kurangnya ketanggapan antara anggota. Jadi mungkin ada anggota yang satunya malas tapi yang satunya semangat. Nah itu juga bisa menjadi pemicu konflik ya, karena faktor lingkungannya nggak mendukung. Kemudian yang keempat yaitu mungkin ada beberapa anggota ya yang nggak semuanya sih, mungkin yang dia tuh merasa mereka itu lebih bisa udah lebih paham, ibaratnya dia tuh lebih pintar, lebih unggul daripada yang lainnya. Tetapi pada realitanya ketika mereka terjun, kinerja mereka itu buruk seperti itu. Nah itu juga bisa mengakibatkan konflik, karena mungkin dari pihak kita yang sebagai yang memandang sifat orang seperti itu, biasanya kita kurang bisa membaur dengan orang yang memiliki sifat sok pintar seperti itu. Pertanyaan ketujuh yaitu bagaimana cara dalam mengatasi gap antar anggota di dalam organisasi tersebut. Jadi karena memang wakil ketua dan juga ketuanya ini mereka benar-benar sama aware terhadap anggotanya, peduli. Jadi mereka itu mengumpulkan anggota-anggota yang mereka sedang gap, kemudian diselesaikan bareng-bareng, diajak diskusi, dicari titik tengah penyelesaiannya itu yang baik seperti apa. Seperti itu sih. Jadi lebih melalui pendekatan dari hati ke hati ya. Jadi nggak kayak asal dibiarin tanpa diperhatikan seperti itu, enggak. Jadi pertanyaan yang terakhir yaitu apakah ada reward yang ditawarkan atau diberikan kepada anggota yang mana mereka telah berhasil menjalankan program kerja atau proker itu dengan baik. Jadi mungkin rewardnya itu hanya berupa apresiasi ya, yaitu dengan mungkin kata-kata kalimat selamat, congrats, kalian telah berhasil menjalankan prokernya. Untuk selebihnya mungkin di akhir pelengseran itu mungkin ada penyerahan sertifikat kepada para anggota yang udah berkontribusi dalam himpunan, seperti itu. Mungkin cukup sekian hasil wawancara saya dan rekan saya ke Mbak Dela, yaitu dengan objek himpunan manajemen rekayasa. Apabila ada salah dan apabila ada kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.